ibu-ibu jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia Allah sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita kembali bisa hadir bersama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pada subuh hari ini yang akan memberikan kuliah subuh atau pemateri pada subuh hari ini adalah Bapak Ustaz Robi Kurniawan Al-Sik. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Kita biasa Ustaz sampai suruk dan mungkin jam 6 lewat 15 ya. Kemudian ditambah sekitar 10 menit kalau ada pertanyaan seputar apa yang telah disampaikan. Itu mari kita buka majelis kita dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Pada Pak Ustaz, waktu dan tempat sudah bersudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi waffana, asyhadu an la ilaha illazi kaffana, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi bukratan wa asila. Allahumma inna nas'aluka khaira hadha as-sabah wa hadha al-yawm wa ba'dah, wa na'udzu bika syarra hadha al-yawm wa ba'dah. Bismillahi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma anta rabbuna, anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu 'ala ahdik wa wa'dik mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina faghfir lana innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amma ba'du. Yang kita muliakan para guru kita, para masyayikh, orang tua kita, para alim ulama, wabil khusus Pak Imam, Pak Bilal, tokoh-tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, senior-senior kita, orang-orang yang kita muliakan, yang kita hormati, Bapak Pengurus DKM Masjid Huda, diketuai oleh Pak Sobri beserta pengurus-pengurus yang lain, jajaran-jajaran yang lain, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami tak bisa sebut nama dan gelar, semoga kita yang hadir di pagi hari ini salat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini bersama dengan Allah, bersama dengan orang-orang yang Allah muliakan, insyaallah Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan kedudukannya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah,
ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kita pada pagi hari ini adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema ini memang klasik ya. Tapi kalau kita mendalami lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24 dan surah Al-Baqarah ayat yang ke-165, maka jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan mendapatkan begitu pentingnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai pengikut Muhammad, wahai umat Islam, wahai yang mengaku beriman, lau kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, jika abna'ukum, anak-anak kalian, jika saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, ashiratukum, keluarga-keluarga kalian, wa amwalak taraftumuha, dan harta yang kalian usahakan, wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan ruginya, wa masakina tardawna, dan tempat tinggal yang kalian diami, yang kalian enjoy dan kalian menikmati, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilih fatarabbasu. Jika itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, maka tunggulah adanya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-165 Allah katakan, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, tidak dipungkiri memang kita itu mencintai dunia ini. Kita mencintai anak kita, mencintai keluarga kita, mencintai istri kita, mencintai suami kita. Itu tidak dipungkiri. Dan mungkin ada skala prioritasnya ketika kita mencintai yang kita sebutkan tadi. Namun ketika hal itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya harus menyerah. Maka semuanya harus total kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan bukti cinta kita kepada Allah adalah kita mengatakan bahwa Allah itu yuhyi wa yumit. Allah itu maha menghidupkan, maha mampu memberikan segala apapun, wa yumitu, dan mampu juga mematikan. Wa huwa rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dan Tuhanmu itu adalah Tuhanmu dan Tuhan orang-orang sebelum kamu. Jemaah yang dimuliakan Allah, ketika suatu pertanyaan muncul dari orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai Ashabul Kahfi, yaitu orang-orang yang Allah tidurkan selama 309 tahun dan mereka ketika terbangun hanya merasakan setengah hari. Maka Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-9, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Wahai Muhammad, apakah kamu mengira peristiwanya Ashabul Kahfi yang tidurnya 309 tahun itu adalah suatu tanda-tanda kebesaran kami yang sangat mengherankan? Jemaah yang dimuliakan Allah, ada peristiwa yang banyak yang terjadi yang mungkin tidak masuk oleh akal kita, tidak masuk logika kita, walaupun setelah itu bisa diteliti. Tapi sebelumnya
banyak keraguan-keraguan di antara kita, kecuali orang-orang yang memang diberikan keimanan yang kuat seperti Abu Bakar Siddiq ketika disampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hanya sepotong malam, dengan hanya sebagian malam. Kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan, jika itu berasal dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku percaya, maka aku membenarkan itu. Namun tidak disalahkan memang ketika orang beriman yang memiliki ilmu, yang memiliki kualitas dalam menganalisa, dalam meneliti, ya monggo-monggo saja, ya silakan-silakan saja. Karena memang kita ini dituntut juga sebagai orang-orang yang afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kita memang diperintahkan dengan otak dan akal kita untuk memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi ini, bagaimana onta itu diciptakan, bagaimana bumi ini dihamparkan. Silakan. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meneliti, ketika kita ingin menganalisa itu dan ternyata ada keraguan-keraguan, maka ini tidak berarti ilmu kita. Kenapa? Karena orang beriman itu mengetahui Allahul ladzi yuhyi wa yumitu. Allah yang mampu menghidupkan, Allah yang mampu mematikan. Stop, sampai di situ selesai sebenarnya. Namun ketika kita ingin menganalisa, ya silakan saja. Namun ketika menganalisa itu ada keraguan-keraguan, maka ini yang perlu ya kita berhati-hati. Sebagai contoh, kita ini hidup ada dengan jantung, paru-paru, dengan hati. Kalau jantung kita tidak berfungsi lagi, maka kita tidak akan ada. Itu anggapan kita, itu pemahamannya kita, itu penelitian kita, begitu ya. Itu yang kita pahami. Jantung berfungsi, bagaimana kita bisa hidup. Nah, namun orang yang cinta kepada Allah, maka dia akan mengatakan itu semua adalah kehendak Allah, karena Allah yuhyi wa yumitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya ya, ketika Allah tidak memfungsikan jantung atau menghidupkan jantung. Bukan ke jantungnya permasalahannya, adalah Allah semua. Maka disinilah kenapa ketika ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang mungkin kita kagum, yang kita sangat luar biasa kita lihat, yang di luar akal kemampuan kita, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala cukup dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah maha segala-galanya. Selesai. Sampai di situ perkara selesai. Dan kalau kita terus bahas dan bahas, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disitulah banyak akan muncul sekularisme, pluralisme, sinkretisme dan macam-macam yang akan meragukan eksistensi Allah, yang akan berbicara Allah itu di mana, bagaimana, apa yang sedang dilakukannya, macam-macam. Maka disinilah jemaah yang dimuliakan Allah, pentingnya kita menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya kita yang melihat hal yang kecil saja dulu. Nggak usah peristiwa Isra dan Mi'raj, nggak usah peristiwa bagaimana Ashabul Kahfi itu Allah tidurkan, dan begitu juga peristiwa pemindahan kerajaan Ratu Bilqis ke Yaman, ya, ke Palestina. Bagaimana itu terjadi? Hanya dengan kerdipan mata, ya. Tak usah itu yang kita lihat. Kita lihat saja Allah katakan dalam surah Al-Baqarah itu, innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu membuat satu perumpamaan bagi kita, seekor nyamuk yang kecil, ya. Bahkan ada yang lebih kecil dari nyamuk itu. Maka orang yang beriman akan tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Allah, dan orang-orang yang tidak beriman akan ragu-ragu dengan itu. Maka apa yang terjadi dengan nyamuk yang kecil saja? Coba kita analisa dan kita tanya kepada orang-orang yang hebat, di mana jantungnya, di mana paru-parunya, di mana hatinya? Silakan tanya. Ada yang tahu di sini di mana jantungnya nyamuk? Ada yang tahu di sini di mana hatinya nyamuk? Ada yang tahu? Silakan dianalisa. Jemaah yang dimuliakan Allah, dari nyamuk itu bahkan menjadikan kita semakin kuat keimanan kita. Apa kuat keimanannya? Kita kadang-kadang takut kepada yang besar, tapi kita abaikan yang kecil.
dari dulu sampai sekarang orang yang meninggal karena terkam singa atau harimau itu tidak banyak. Tapi orang yang wafat gara nyamuk itu pasti banyak. Cobalah Bapak Ibu perhatikan. Kita lebih takut kepada yang besar, tapi kita abaikan yang kecil. Takut diterkam singa, takut diterkam harimau, tapi kita merasa aman dengan nyamuk. Padahal kematian yang disebabkan oleh nyamuk itu lebih banyak. Yang kecil. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita untuk melihat keadaan ayat-ayat Allah, jangan yang besar-besar dulu, yang kecil saja, ya kan? Apalagi ditambah dengan bagaimana bumi ini dibentangkan, bagaimana langit tak bertiang, bagaimana yang lainnya. Dan kita memikirkan ini adalah sangat indah. Ketika kita memikirkan perkara-perkara ayat-ayat Allah ini adalah sangat indah, dan itu akan membuat keimanan kita menjadi lebih bagus. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, perkara mencintai ini, kata Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang menjadi rujukan kita dalam kitab tasawuf, ya. Karena tasawuf ini sangat penting. Man yatafaqqah wa lam yatasawwab faqad tazandaka. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tafassaqa. Itu kata Imam Malik. Jadi suatu motivasi bagi kita yang paham tentang fikih tapi tidak paham tentang tasawuf, maka dia akan menjadi zindik. Dan yang paham tentang tasawuf tidak paham fikih, maka dia akan menjadi fasik. Kadang-kadang kita jemaah yang dimuliakan Allah, hidup ini memang tidak terlepas dari hukum. Ya, hukum itu bagus memang. Kenapa kita sholat duha? Kata Pak Ustadz, sholat duha itu biar rezekinya lancar. Betul atau tidak? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sholat duha, habis sholat duha baca apa doanya? Allahumma in kana rizki fis sama' fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezekiku ada di langit turunkan, kan begitu kan? Jika rezeki kami masih ada di bumi, ya Allah di dalam bumi keluarkan, begitu. Jika jauh dekatkan, jika susah mudahkan, kan begitu. Secara fikihnya nggak salah secara fikihnya, karena itu fadilahnya yang kita ketahui. Ada fadilah sholat tahajud ini, ada fadilah sholat duha ini, kan begitu kan? Ya nggak salah sebenarnya. Tapi secara tasawufnya itu salah. Kenapa salah? Kita ngatur-ngatur Allah, gitu kan? Nah, ngatur-ngatur Allah. Ya suka-suka Allah. Mau sholat duha atau tidak kita, ya Allah kasih rezeki ya kasih. Itu secara tasawufnya. Makanya ketika orang belajar fikih saja tidak belajar tasawuf, maka hati-hati. Paham ya? Kita nggak usah ngatur-ngatur Allah sebenarnya. Namun karena kita belajar fikih juga, ya sudah, kita ambil fadilah-fadilahnya. Ada fadilah sholat tahajud, ada fadilah sholat puasa sunnah, ada fadilah sholat sunnah rawatib, macam-macam kan gitu kan? Itu secara fikihnya nggak apa-apa. Namun secara tasawufnya itu semuanya karena kita lakukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah ngatur-ngatur Allah. Ya Allah, aku sholat duha, rezekiku dong. Nggak bisa. Ya kalau Allah kasih ya kasih. Kalaupun tidak sholat duha, Allah kasih. Buktinya banyak orang tidak sholat duha, yang bahkan jangankan tuh sholat duha, tak sholat fardu saja Allah kasih. Jadi kalau urusan fadilah-fadilah itu sebenarnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, ya kita silakan saja, monggo saja kalau kita memang paham kita ke sana, motivasi kita ke sana, ya Allah, saya ingin sholat duha, ingin mendapatkan rezeki yang lebih. Ya silakan saja. Namun karena kita sudah belajar tasawuf, semua ini hanya karena cinta kepadamu, ya Allah. Akan begitu kan? Nah, itu yang perlu kita mulai tanamkan dari sekarang ini jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Imam Ghazali, cinta itu adalah ibaratun an maili taba' ila syai'in mulazzin gitu. Cinta itu adalah condongnya tabiat kita ini kepada sesuatu yang bisa kita nikmati. Itu cinta. Sesuatu diri kita ini condong kepada yang enak-enak, itu cinta. Semakin kuat kepada yang kita cintai itu, maka dinamakan dengan iskun, asik. Oh, orang itu asik, berarti sudah kuat cintanya. Jadi ada yang namanya mahabbah, ada namanya iskun. Nah, makanya kalau kita lihat
orang-orang soleh itu ya, dengan Allah itu bukan cinta lagi, tapi apa? Asyik. Nah, karena semakin kuat cintanya, dia semakin asyik. Ketika kita suka kepada suatu benda, dan benda itu ada sama kita, dan kita terus menikmatinya, maka yang muncul di situ apa? Asyik. Karena tidak mau berpisah dengannya. Sebagai contoh HP gitu kan. HP sekarang kita ini bukan cinta lagi, tapi apa? Sudah asyik. Kan asyik kan? Kemana-mana bawa HP. Kalau nggak bawa HP, nggak asyik, nggak enjoy katanya kan. Itu namanya iskun. Dan iskun ini sudah lebih dari cinta. Nah, dan tabiat kita itu condong kepada yang enak-enak, betul? Dan yang enak-enak ini kan terindikasi dengan adanya mata bisa melihat, kan begitu ya. Apalagi tangan bisa meraba, hidung bisa membau, mencium. Kan itu yang namanya sesuatu yang kita nikmati itu, yang bisa enak-enak itu karena tertangkap oleh panca indera kita yang 5. Kan begitu ya. Itu nggak salah. Nah, Rasulullah SAW itu memberikan kepada kita suatu gambaran tentang cinta kita kepada dunia ini. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Allah meridainya, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun. Dibuat cinta kepadaku, dibuat suka kepadaku tentang urusan dunia kalian itu 3 hal. Yang pertama adalah at-tayyibu, wewangian-wangian. Rasulullah itu suka yang wangi-wangi. Makanya termasuk sunnah Rasulullah itu pakai wewangian. Nah, dan wewangian itu kenapa disukai Rasulullah? Karena kaitannya dengan indera. Apa dia? Penciuman hidung. Nah, jadi kita suka kepada yang harum-harum, itu efek dari kita punya hidung. Itu biasa. Kemudian apa? An-nisa, yang kedua adalah istri. Ya. Bapak ibu, ibu dan bapak, bapak dan ibu, istri dengan suami, suami dengan istri. Kenapa suka sang bapak kepada istrinya? Karena dilihat istrinya cantik. Itu efek dari apa? Mata bisa melihat. Kan begitu kan? Begitu juga ibu, sang istri melihat sang suami dengan senang. Kenapa? Efek dari mata, karena bisa melihat sang suami. Kan begitu. Kalau nggak suaminya nggak kelihatan kan nggak senang kan gitu kan? Nah, itu kenapa? Karena ada mata. Mata itu menangkap sesuatu yang dilihatnya itu indah. Nah, makanya konsekuensi jamaah yang dimuliakan Allah, pandangan mata ini 2. Kalau melihat yang cantik nafsu naik, kalau melihat yang jelek potensinya menghina. Kan begitu saja kan? Betul atau tidak? Kalau bapak kalau sama ketemu sama istri ya sudah wajar lah, karena memang mahramnya kan. Ya halal boleh pandang memandang. Nah, kalau mandang anak gadis orang, lihat cantik, muncul apa? Nafsu. Ya wajar kan? Karena pandangan mata. Tapi lihat yang jelek, potensinya apa? Mencela, menghina. Kok jelek kali anak gadis ini ya? Nah, anak siapa ini gitu kan? Nah, jadi hidup ini nggak terlepas dari itu. Kalau pandangan mata ya, melihat yang cantik suka, melihat yang jelek menghina. Nah, itu potensi mata. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan, tangan. Begitu tangan ketika melihat istri kita ingin menyentuhnya karena halal Pak ya. Begitu juga suami, begitu juga istri ingin menyentuh suaminya, halal. Itu adalah cinta kita yang disisipkan kepada indera ini. Itu normal. Nah, kata Rasulullah yang ketiga, ini yang sangat luar biasa. Yang ketiga ini, ju'ilat qurrata aini fis shalah. Dijadikan atau aku jadikan rasa sejukku, hiburanku di dalam salat. Nah, salat ini jemaah yang dimuliakan Allah, kita berhadapan dengan siapa? Dengan Allah. Pertanyaannya, Allah itu bisakah dicium? Bisakah diraba? Bisakah dirasakan? Atau bisakah dilihat dengan panca indera kita yang 5 ini? Bisa? Tidak bisa. Tetapi kenapa Rasulullah mengatakan salat itu menjadi hiburan bagiku? Karena ada yang keenam, yaitu hati. Nah, maka salat itu intinya di mana? Di hati, bukan di indera, bukan di tangan, bukan di penciuman, bukan di telinga, tapi di mana? Di hati. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita
dengan binatang itu sama. Binatang punya mata, binatang punya telinga, binatang juga ingin meraba, sama seperti kita. Namun kekhususannya manusia itu adalah hati yang membedakannya dengan binatang. Kekhususan manusia itu adalah akal yang membedakannya dengan binatang. Makanya kita menjadi teristimewa karena punya hati. Dengan hati inilah kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati inilah kita merasa menjadi hamba yang sangat luar biasa. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, menjaga hubungan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah dengan apa? Dengan salat. Nah, bagaimana salat kita ini bermakna dan berarti? Maka disinilah peran kita jemaah yang dimuliakan Allah meningkatkannya setiap waktu, berupaya menjadi orang-orang yang khusyuk. Dan kata Allah di dalam surah Al-Hadid, alam ya'ni lillazina amanu an tahsya' qulubuhum li zikrillah. Sudah saatnya orang-orang yang beriman itu tidak main-main lagi untuk ingat Allah. Harus khusyuk, harus serius, harus betul-betul untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui ibadah salat ini. Ya silakan nanti kebaikan-kebaikannya lain ya masih banyak gitu kan. Namun secara individualnya, secara rutinitas yang kita lakukan salat ini. Makanya salat yang terbaik itu adalah 40 waktu. Yang pertama adalah maksudnya 40 rakaat ya, bukan 40 waktu, 40 rakaat. Salat 5 waktu, 17 rakaat. Kemudian salat tahajud yang rutinitas dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 11 rakaat dan ditambah dengan salat rawatib ya 12. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib dan 2 sesudah isya. Itu salat yang terbaik. Dan kalau itu kita kerjakan dengan rutinitas ya, ditambah lagi kalau khususnya ya karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan menghadirkan hati, maka insya Allah ya apapun yang kita inginkan Allah kabulkan dan Allah mudahkan. Allah mudahkan. Coba itu dilakukan di manage yang 40 rakaat ini. Ya silakan, memang ada solat-solat yang lain, solat sunnah mutlak, ya solat sunnah. Nanti apalagi nanti kita masuk Ramadan solat tarawih gitu kan. Ini juga membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami ingin pesan kepada kita semua, terutama kami yang menyampaikan mengenai solat ini. Bukan berarti mengajarkan ya, kita berbagi, kita berupaya. Apalah kami ini ingin mengajarkan bapak-bapak yang semua yang sini adalah sudah alim-alim semua ya, sudah luar biasa ilmunya, apalagi pengalaman hidup pun sudah luar biasa. Mohon maaf, tapi tidak mengajarkan. Kita berbagi, yang ilmu itu harus disampaikan, begitu ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, untuk perkara salat ini ada suatu hal yang sangat menarik yang ketika kami analisa surah An-Nisa ayat yang ke-43. Itu kata Allah sindir orang-orang yang beriman. Ini orang yang beriman loh, bukan orang yang tidak beriman. Ini orang beriman. Kalau beriman berarti sudah mengakui, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah begini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah sempurna imannya. Amanu itu telah sempurna imannya. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Ini kalau sebab nuzulnya itu diceritakan, ditafsirkan oleh para ulama seperti yang disampaikan oleh Imam Syekh An-Tatawi dalam kitab Al-Wasit, tafsir Al-Wasit. Beliau mengatakan turun kepada sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Para sahabat itu sebelum turun ayat tentang larangan khamar itu mabuk. Itu mabuk itu biasa. Tapi mabuknya masih terhormat. Nah, habis minum khamar gitu ya, mabuk. Tapi mabuknya nggak main perempuan, nggak judi, nggak menghantam orang, nggak. Mabuknya masih sopan. Masuk waktu sholat. Nah, itu hebatnya para sahabat waktu itu, gitu kan? Tapi setelah turun ayat tentang khamar, yas'alunaka 'anil khamir, ayat 219 Al-Baqarah itu, maka mereka tidak lagi minum khamar.
Dan itu mabuk minum khamar waktu itu ya ingin menguatkan stamina, kualitas tenaga begitu ya. Waktu itu apalagi di Madinah waktu itu musim dingin juga. Nah, itu ketika Abdurrahman bin Auf mabuk bersama teman-teman, pas waktu sholat ngimamin sholat, dan sholatnya sholat ya antara maghrib atau isya lah gitu ya. Nah kemudian Abdurrahman bin Auf itu mengimamin dan baca surah Al-Kafirun. Yang nama yang mabuk itu ya paham lah ya kalau yang mabuk ya. Ketika baca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, harusnya gimana? La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, gitu kan. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Itu karena mabuk, bacaannya Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud. Gitu kan. Aku menyembah apa yang kamu sembah, engkau penyembah apa yang aku sembah. Sampai kepada ayat terakhir kan begitu. Nah, turunlah ayat ini. Wahai orang yang beriman, kalau kamu sedang mabuk, jangan sholat, jangan hampiri sholat. Kan begitu. Pertanyaannya adalah, di antara kita ini ada nggak yang mabuk ketika sholat? Nggak ada. Tapi kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kam min musallin lam yasribil khamar walakin la ya'lam ma yaqul. Berapa banyak orang yang sholat walaupun tidak minum khamar tapi tak tahu apa yang dibacanya. Mabuk atau tidak? Dia tak mabuk khamar tapi tak tahu apa yang dibacanya. Mabuk atau tidak? Mabuk namanya. Mabuk apa namanya? Mabuk dunia. Contoh kalau mabuk dunia itu, jemaah yang dimuliakan Allah, dia dah bagus nih posisi ini. Allahu Akbar. Imam kita sudah luar biasa ini. Bacaannya luar biasa, ya kan? Tapi ketika imam membaca itu, dia hanya terlantun oleh suara Pak Imam saja. Tapi tak paham yang dibaca. Mabuk atau tidak? Ya, kita menganggap tidak mabuk. Yang Pak Ustaz yang penting kami enak saja. Ya kan? Enak saja. Nah, disinilah yang peran kita yang sangat penting untuk saat sekarang ini. Kita ingin meningkatkan kualitas ya, rasa cinta kita kepada Allah di waktu sholat itu dibuktikan dengan kita paham yang kita baca itu. Paham yang kita baca. Harus paham ya. Setidaknya Al-Fatihah. Tadi Pak Imam kita itu baca Al-Fatihahnya pas sekali itu. Jadi enggak cepat-cepat gitu ya. Kadang-kadang kalau cepat-cepat kan susah pahamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik. Itu kan. Ini alhamdulillah dipotong-potong. Itu bagus itu. Tidak satu napas gitu kan. Kalau satu napas kan susah untuk dipahami. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Kita hadirkanlah situ. Itu HP enggak bergetar lagi HP itu. Enggak hidup lagi HP itu. Ya kan? Ini buktinya kita itu menghadirkan Allah dalam diri kita ya. Ini kadang-kadang tidak, mohon maaf cakap. Makanya ketika Imam Abu Hanifah itu ditanya oleh seseorang, wahai Imam, aku kehilangan sesuatu. Maka kata Imam itu, salat kamu pasti ketemu. Memang benar gitu ya. Allahu Akbar. Tadi saya nitip istri di mana ya? Kayaknya di tempat Pak RW tadi ini. Allahu Akbar ruku. Oh tidak, kayaknya di tempat Pak Lurah ini. Allahu Akbar sujud. Oh enggak juga, kayaknya di Botania tadi ini. Pas bangkit baru ketemu, gitu kan? Ketemunya di mana? Di Al-Furqan Tamaraya tahap 3, gitu kan? Jadi itu bisa solusinya di mana? Di sholat. Benar nggak Bapak? Benar. Itu satu. Yang kedua, kata Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, man arafa ala man yaminihi wassimalihi wa huwa fis salat muta'ammidan fala salata lahu. Ini kebanyakan di antara kita juga. Siapa yang sedang dalam keadaan salat, gitu kan? Kemudian ia mengenal yang di samping kanan kirinya dengan sengaja, maka salatnya itu enggak ada sebenarnya itu. Allahu Akbar.
sudah bagus, takbirnya sudah luar biasa ini jemaah, sudah mantap takbirnya, Allahu Akbar. Pak RT di samping saya kan ada. Pak Ketua, Pak Sobri ada di depan saya, tak enak ini. Itu kalau sudah terbesit di situ, maka la salatalah, tidak ada solat baginya. Dan kebanyakan kita seperti itu. Tapi kalau sebelum sholat ya nggak apa-apa, segan sama Pak RT, silakan Pak RT disapa saja, nggak apa-apa ya kan. Ini sedang sholat, ada yang seperti itu. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang perlu harus kita hati-hati. Makanya kita kata Imam Ibnul Qayyim Al-Zawji dalam kitab Al-Wabil As-Saib ila Kalimat Tayyib, ya, itu beliau mengatakan ada 5 ya tingkatan orang dalam sholat ini. Yang pertama ada namanya mu'aqabun. Orang yang sholat nanti kelak di hari kiamat diberi sanksi, dihukum karena sholatnya. Apa sholatnya? Yaitu orang yang sholatnya uduknya tidak sempurna, rukunnya kurang sempurna, ya, kemudian tomak ninanya, dan banyaklah tidak sempurnanya. Maka nanti di hari kiamat itu akan disanksi, diberi hukum. Yang kedua adalah orang yang muhasabun, diminta pertanggungjawabnya. Siapa orang ini? Rukunnya sudah sempurna, uduknya sudah sempurna, namun ada was-was dari setan, dan was-was ini paling besar gangguannya. Makanya surah An-Nas itu kita minta berlindung kepada Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuhan manusia, ya, menguasai manusia, raja manusia, Tuhannya sembahan manusia. Dari apa kita meminta berlindung? Min waswasil khannas, dari gangguan yang tersembunyi, yaitu setan. Nah, gangguan setan, waswas setan ini sangat besar. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, inilah yang kita harus waspadai, ya. Allahu Akbar. Tadi kentut atau tidak ya? Itu. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, ketika sebelum sholat itu, ya, itu panggilan azan itu kan membuat setan itu takut. Hadis Rasulullah sahih, hadis Muslim, Bukhari Muslim, wa izanu dia bis salat bil azan, maksudnya apabila azan dikumandangkan, adbaros setan walahu duratun, apabila azan dikumandangkan setan itu lari dan sambil terkentut gitu kan. Dan apabila azan sudah selesai dikumandangkan, dia datang lagi. Apabila iqamah mau ditegakkan, lari lagi. Dan apabila iqamah sudah selesai, datang lagi. Yahturu bainal mar'i wa nafsi, maka setan akan menghalangi orang tersebut, akan membuat orang tersebut yang sedang sholat itu dia ragu-ragu. Itu kerjanya setan. Maka harusnya kita bersyukur kalau azan itu dikeras-keraskan agar setannya semakin lari. Kalau azannya pelan-pelan, itu setannya makin muncul terus. Makanya potensinya dari azan itu dulu sebenarnya. Azan dikumandangkan, dikeraskan suaranya, semakin lari. Makanya qomat itu makin datang lagi, lari lagi. Nah, sudah nggak kedengar lagi, datang lagi. Ya, begitulah. Nah, alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah, was-was ini berat sekali, kita harus hadapi. Hadapi. Nah, orang yang tak mampu menghadapi dan dikalahkan oleh was-was setan ini, maka orang ini muhasabun, diminta pertanggungjawabannya. Yang ketiga, musabun, mukaffarun anhu, dimaafkan kesalahannya. Sudah rukunnya bagus, uduknya bagus, was-wasnya diupayakan untuk melawannya, namun kalah juga, ya kan? Sampai-sampai ada orang depannya lewat langsung didorongnya, begitu kan? Saking berupaya untuk menghilangkan was-was setan itu, tapi kalah juga. Artinya dia kalah. Maka di hari kiamat nanti dimaafkan karena sudah berupaya. Nah, yang keempat ini adalah musabun, orang yang diberi pahala. Apa dia? Rukun uduknya bagus, rukun sholatnya sudah lengkap, was-wasnya hilang, bisa mengalahkan setan, maka orang ini diberi pahala. Dan yang terakhir adalah muqarrabun inda rabbih, orang yang dekat di sisi Tuhannya. Siapa dia? Inilah para wali-wali Allah, para anbiya, para rasul Allah yang menjadikan salat sebagai penyejuk hatinya. Ini yang sangat luar biasa, yang susah mungkin ya. Nah, dari keempat ini kita bisa menilai di mana posisi kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah kita yang di sini, Bapak Ibu, sudah sampai ke level yang mana? Musabun, yang diberi pahala. Kalaupun tidak, setidaknya mukaffaru anhu, yang dimaafkan kesalahannya. Kalau yang satu, yang kedua, ini siap-siap saja. Yang satu tadi muaqabun, akan diminta
pertanggungjawaban dan akan diberi sanksi. Dan mudah-mudahan kita bisa melakukan salat 5 waktu ini dengan sempurna, karena kata Umar bin Khattab, katsirun minan nasi man yusalli wa qalilun minhum man yuqimus shalah. Banyak orang yang salat tapi sedikit orang yang mendirikan salat. Yang mendirikan salat itu apa? Yang benar-benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita semua dan memudahkan untuk melaksanakan apa yang mampu kita lakukan. Insya Allah. Mohon maaf, mungkin terlalu banyak waktu ya. Sudah habis Pak? Udah pas ya? Alhamdulillah. Silakan, mungkin kalau ada 5 menit pertanyaan, silakan. Memang kalau badak subuh ini sedikit waktunya Pak, mohon maaf ya. Tapi kita terima kasih Pak atas budak subuhnya ya. Alhamdulillah. Dasar seputar menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan iman kita semakin meningkat ya. Iya, betul. Memang salat semakin kualitasnya semakin baik. Bagus. Baik, Bapak-bapak, Ibu hadirin, mungkin ada yang ingin ditanyakan seperti apa telah disampaikan tadi, persilakan. Pak dokter ini mantap. Allah. Waalaikumsalam Pak dokter. Alhamdulillah kita bisa bertemu subuh ini. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ustaz, masalah khusyuk dalam saat ini memang perkara yang sangat Sulit betul. Saya pernah membaca buku kiat Khusyuk. dan sampai pengarangnya belum datang ke Padang ini. Iya, masya Allah. Membimbing kita. Masya Allah. Tapi barangkali untuk kita semua juga khusyuk ini tidak bisa selalu Betul. kita dapatkan, dan banyak sekali prasyarat-prasyarat yang harus kita tinggalkan, yang harus kita penuhi untuk bisa khusyuk. Seperti ya, kalau bisa tuh pada saat mau masuk salat itu bisalah mampu kita menghilangkan semua pikiran, semua kepentingan tentang dunia ini. Dan ini tidak mudah Ustaz. Barangkali Ustaz punya kiat-kiat. Iya. Ataupun seperti Ustaz bilang katakan tadi, ada ampunan Iya. dari Allah pada saat kita melakukan upaya, melawan semua itu. Jadi Ustaz, alhamdulillah saya sudah 74 tahun lebih. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi saya bukan apa-apa, masih merasa salat saya itu enggak ada apa-apanya, tapi ampunan Allah sajalah. Ya. Manfaat Tuhan sajalah yang saya harapkan bisa untuk menerima salat saya. Betul. Dan barangkali Ustaz bisa memberi kita suatu keberanian lagi. Kadang-kadang Ustaz, ya mohon maaf, saya nggak berani salat Ustaz. Takut saya seperti golongan 1, 2 tadi. Dilemparkan Allah ini tahun. Nggak ada makanya. Iya. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Dokter. Barakallahu fi umrik. 74 Pak Dokter ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kami masih 40. Masih jauh dengan Pak Dokter. Mudah-mudahan keberkahan umur Pak Dokter juga berkahi kami semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami juga pernah membaca buku 5 menit khusyuk salat. Memang betul 5 menit saja khusyuk salat. Selebihnya enggak khusyuk lagi memang. Memang kalau baca-baca buku kadang-kadang kita memang banyak memang ya, itu salah satu cara saja ya agar motivasi kita. Salat khusyuk ini tidak bisa dilatih dengan 1 kali 24 jam, itu enggak ada. Pelatihan salat khusyuk itu enggak ada. Ya kan? Karena pelatihan salat khusyuk itu ada pada diri kita sendiri sebenarnya.
Makanya ketika kita memahami berbagai literatur, terutama di sini kami sarankan, karena kita belajar tasawuf itu lebih mengarah kepada kitab Imam Ghazali. Banyak sebenarnya kitab-kitab tasawuf itu. Imam Ghazali itu pernah mengatakan begini, salat itu tidak terlepas dari 5 atau 6 hal ini. Yang pertama adalah adanya penghadiran hati. Jadi hati ini perlu sekali kita hadirkan. Yang kedua adalah, dan hati ini hadir karena adanya himmah, karena ada keinginan, ya. Kita kalau ingin sesuatu, itu kita fokuskan ke hati kita dulu kan. Umpamanya saya ingin beli HP merek Samsung, dan kita fokus kepada HP itu dengan hati kita, maka HP itu kan bisa kita raih karena ada himmah, ya, gitu kan. Dan begitu juga Salat itu harus ada himmah dulu, keinginan kita. Nah, kalau nggak ada keinginan, itu akan susah menghadirkan hati di situ. Jadi harus ada himmah. Yang kedua adalah di situ harus memunculkan yang namanya ta'zim. Sekarang kita sedang berhadapkan dengan Allah. Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Ketua, Pak apa semua itu nggak penting lagi. Betul? Karena kita sedang berhadapan Allah. Ta'zim. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang tertentu saja kita ta'zim. Ini apalagi sedang berhadapan dengan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita semua. Itu harus ta'zim di situ. Dan ta'zim itu dibuktikan awal memang di takbiratul ihram itu. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ada al-haibah namanya. Al-haibah, rasa takut. Ya kan? Kita sudah tidak takut lagi dengan makhluk sebenarnya. Karena dalam salat itu enggak ada yang lagi kita takuti, adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tumbuhkan rasa takut. Dan rasa takut ini muncul karena rasa mengagungkan tadi gitu. Ini harus sinkron. Jadi pertama itu adalah hadir, ada himmah, kemudian ada ta'zim, dan ta'zim ini akan munculkan rasa takut. Dan rasa takut ini akan memunculkan yang namanya ar-raja, berharap. Kita itu berharap memang. Apa harapan kita? Karena memang ibadah yang kita lakukan, salat kita ini tidak akan lepas kurang. Nah, makanya mungkin posisi kita di situ tadi, mukaffaru anhu. Walaupun kita tidak sempurna, tapi setidaknya dimaafkan. Itu kan? Nah, ini harus kita harap, kita beroja. Dari roja ini akan muncul rasa namanya al-haya, rasa malu. Nah, malu kita kalau tidak serius gitu kan. Malu kalau kita tidak mempersiapkannya. Kita untuk membeli sesuatu saja persiapannya kita sangat luar biasa. Ingin beli HP Samsung yang lipat harganya 12 juta. Bapak Ibu persiapannya apa? Gaji 2 bulan harus terkumpul umpamanya gitu kan. Itu persiapan. Nah, malu kalau kita tidak dapat barang itu. Nah, bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Malu kita kalau ternyata salat saya ini seperti balita. Balita tahu kan? Ya, jalan sana jalan sini itu kan biasa kan. Nah, tapi balita itu dia nggak kena yang 5 tadi. Tidak mu'akabun, tidak muhasabun, tidak mukaffaru anhu, tidak musabun, dan tidak muqarrabun indah rabbih, kan begitu kan. Nah, jadi kesimpulannya adalah seperti yang dibilang Pak Dokter tadi, memang sulit untuk khusyuk. Tapi kata sulit ini harus kita hapuskan dari memori kita. Kenapa? Karena kata sulit ini menghalangi kita untuk tidak sholat khusyuk jadinya, gitu kan? Dan itu seolah-olah kita tidak percaya kepada Allah. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kan begitu kan? Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Dan salat itu berat memang. Memohon, melakukan aktivitas gerak-gerik dan segala macam itu susah. Lakabiratun, berat. Tapi tidak berat bagi siapa? Al-khashiin. Dan siapa yang khashiin itu? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu orang yang yakin dengan keyakinannya yang besar, dengan keyakinan yang sangat penuh. Apa dia? Akan bertemu dengan Allah. Kita tidak bertemu dengan Allah sekarang, pasti bertemunya kelak. Yakin Bapak Ibu bertemu dengan Allah? Yakin. Kenapa yakin? Karena salat tadi yang membuat kita yakin. Kan begitu kan? Itulah kenapa hidup yang paling teristimewa di dunia ini, karena kita masih bisa sujud. Dan sujud ini dibuktikan dengan rasa khusyuknya. Dan khusyuk inilah yang mempertemukan kita kepada Allah. Makanya kata Allah dalam hadis kudusi,
yang diteraskan dalam kitab Ihya, innama atakabbalu salata ibadi liman tawadda alayya, gitu. Aku terima solat seorang hamba itu karena dia tunduk kepadaku, patuh kepadaku, tawaduk kepadaku. Nah, bagaimana kita menghadirkan rasa tunduk itu? Itulah tadi khusyuk itu kan. Nah, ini yang perlu, khusyuk itu. Jadi kalau ditanya khusyuk itu penting atau tidak? Ada yang menjawab tidak penting? Nah, kalau tidak penting, berarti gagal kita memahami cinta kita kepada Allah. Dan harus khusyuk. Setidaknya kita berupaya lah gitu kan. Kalaupun tidak posisinya sampai kepada yang keempat, kelima, Musa pun yang diberi pahala, atau orang yang termasuk kategori muqarrabun inda rabbih, yang jadi salat itu sebagai penghibur bagi dirinya gitu kan. Ya setidaknya mukaffaru anhu. Tapi jangan gara-gara tadi kata Pak Dokter enggak salat, bahaya pula. Ya, saya tak khusyuk makanya tak salat Pak Ustaz. Wah, jangan. Kacau nanti gitu kan. Nah, karena salat ini apa? Imaduddin wa imaduna. Salat ini tiangnya kita gitu kan, puncak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini diingatkan terus. Mohon maaf. Gitu Pak Dokter ya. Mungkin sebegitu adalah gambaran kami, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Barakallahu fikum barakallahu. Baik, Bapak-bapak, Ibu, hadirin sekalian, luar biasa tema kita pada subuh hari ini. Masyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dan kita sudah suruh. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Allahumma shalli ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.